momen kehidupannya yang diperintah oleh pikiran, maka orang ini akan selalu kecewa. Orang ini akan selalu kecewa. Ingat ya, kekecewaan saya taruh di sini lagi. Ini materi kuliah semester 19. Kekecewaan. Orang yang kecewa, orang yang tampil dengan kekecewaannya, ini akan menampilkan wajah bernama cemas. Perhatian ibu, ya. Ini materi pelajaran PAUD 0 besar. Orang yang melahirkan kecemasan, dia sedang menanam pohon penyakit. Perhatikan. Tuh, dari mana datangnya penyakit? Sekarang ketahuan. Kenapa kita sakit? Karena tuntutan yang kita tuntut bukan atas dasar kebutuhan, tapi atas dasar keinginan. Keinginanlah yang membuat makan kita, minum kita, tidur kita, jalan kita, duduk kita, bahkan sampai sholat pun kita tidak mampu menikmati kita sedang sholat. Khusyuk adalah titik-titik momen-momen event-event gerakan seluruh anggota tubuh mampu menikmati semua keadaannya. Itulah yang bernama khusyuk. Khusyuk bukan fokus. Khusyuk bukan serius. Khusyuk adalah relax, menikmati setiap momen-momen kehidupan. Itulah khusyuk. Bapak duduk enak gak? Nikmat gak? Ibu bisa gak bu? Makan ibu nih. Ibu makan, betul-betul ibu makan, ibu hadir bahwa ibu sedang makan. Kita hadir gak lagi makan? Nah, ntar keanyer, apa ya? Mulut sampai gede ya? Kayaknya udah gede mulutnya maaf, itu ya, tangannya megang, yang kiri pegang apa lagi? tiktokan gabut lagi. Mungkin goyang-goyang di rumah, parah gaya hidup kita, hancur lebur bapak, bonyok-bonyok. Inilah yang dibilang orang yang menjalani kehidupan seperti ini, orang ini sedang dalam keadaan tertidur alias tidak sadar. Sekarang bisa kita praktek. Praktek magang. Kalau murid senior mengelawan, Bu, kalau ibu setiap hari bisa mempraktekkan seperti ini, penyakit apapun yang ibu derita, penyakit apapun yang bapak derita, dia sembuh dengan sendiri. Ini urusannya nanti ke duit. Ini urusannya ke rezeki itu datang kalau ada magnet, Pak. Bapak ngejar-ngejar burung capek kan? Ngapain ngejar burung? Ambil aja gandum, jagung, lemparin, datang nggak dia? Ya, kita coba ya. Sekarang coba itu dulu. Ada minimalnya? Coba dipraktekin. Bapak juga sama, saya juga sama. Pak, ini ilmunya sederhana, tapi ini yang membuat kita dekat sama Allah. Kita jarang komunikasi sama Allah. Sampai sholat aja kita nggak komunikasi sama Allah. Sampai zikir aja, orang namanya zikir ingat Allah, tapi pikirannya kemana-mana. Pak Amir, Pak Waduh, kita kenapa begitu? Allah masuk kelas. Kamu bolak-balik. Kenapa begitu, Pak? Karena kita tidak pernah menikmati hidup saat ini. Kita selalu menjalani hidup di masa depan dan masa belakang. Masa lalu.
Makanya Quran itu bilang, kata Allah nih Pak, ini bukan teori manusia, ini teori Quran. Allah yang bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ujungnya, wattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. 2 kali alat itu dijepit sama ittaqullah. Perhatikan kalimatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, hati-hati ya, hati-hati sama nafasmu, hati-hati sama gerakanmu, hati-hati sama semua organ tubuhmu. Di situ dulu mainnya. Artinya hati-hati, kamu nikmati semua keadaan-keadaan di mana momen-momen anggota tubuhmu bergerak. Saat kau berjalanlah, nikmatilah langkah kaki itu. Saat kau duduklah, nikmatilah kau sedang duduk. Saat kau lagi bicara dengan temanmu, nikmatilah pembicaraan itu dengan temanmu. Kenyataannya, ngumpul, udah ngumpul pada main. Semalam utang di rumah saya. Saya foto karena udah sadar itu. Tamu jauh Pak, aku dari Palmera, aku dari Cirebon, aku dari mana tahu ya. Ngumpul, yang ono main HP, main HP semua. Sudah terdapat dalam hati saya. Saya rumah saya jauh-jauh, saya dicuekin. Pak, mulai sekarang orang yang paling bisa khusyuk, saya ulang, orang yang paling bisa khusyuk adalah orang yang mampu menikmati momen demi momen setiap pergeseran keadaan fisiknya. Bisa? Ya. Orang yang seperti ini, satu, ya, dia akan bisa perintahkan perutnya, wahai perut, diam kamu. Bunyi mulut perutmu. Beneran. Wahai dunia, aku butuh uang, datang kamu. Datang dia. Beneran Pak. Datang dia. Quran lagi yang bilang, ayatnya ada apa? Innama idza arada syai'an ayyakuna lahu kun innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Innama sesungguhnya apa-apa semuanya amruhu. Kalau kamu, saya terjemah bebas nih. Kalau kamu udah nyerahin semua urusanmu kepadaku, kata innama amruhu, semua urusan kehidupan selain sama aku, kata idza arada, nanti aku juga yang beresin. Idza apabila arada yuridu irada, aku juga kurang beres. Saya semuanya urusan kamu tuh kecil, cemen. Jangan kamu ngurusin kamu satu, kata Allah. Ini makhluk miliaran makhluk aku urus, apalagi cuma kamu satu. Betul nggak? Ayyakuna lahu kun. Pada akhir nanti matamu, telingamu, lisanmu, perbuatanmu, getaran-getaran pori-pori, semua energi yang keluar dari dalam tubuhmu, keluar dari pori-porimu, dia bergetar naik ke atas langit, menghantarkan keinginan kita. Semua kita bisa perintah yang ada di dalam tubuh kita ini. Ya, saya sudah banyak membuktikan atas izin Allah. Saya bilang sembuh. Kan Om bilang tadi, kita salahnya lagi sakit berisik.
Berisik nggak lagi tadi? Diumumin nggak di grup? Boleh nggak bosan? Boleh, nggak apa-apa. Kalau bisa mah yang udah ngaji, kalau sakit mah jangan berisik. Diam. Mendingan jatuh saya. Bosan, alhamdulillah bosan. Apaan? Saya lagi dikasih enak sama Allah. Kenapa? Ngopi yuk. Nah, itu tuh. Datang, ngobrol, sembuh. Mindsetnya, Pak, yang diberesin itu mindset pola pikir. Ya, terus ini. Diri lagi malah. Kenapa ada orang sakit? Kita tahu nih. Kenapa ada orang? Perhatikan polanya. Perhatikan pola datangnya penyakit. Perhatikan. Yang pertama, kita masuk berita dari telinga, melihat berita dari mata. Oke, perhatikan. Masuk ke telinga, melihat dengan aktif nggak? Padahal itu namanya berita, betul? Ingat ya, tolong bedakan berita, peristiwa. Mana berita, mana peristiwa? Kita kebanyakan diseret nggak sama berita? Ibu tahu nggak peristiwa? Ibu tuh di sini sama saya, bapak di sini sama saya. Ini namanya peristiwa. Tiba-tiba ibu mau ke saya, videoin 5 menit, bikin status. Orang lihat ya, orang itu berita bu, dapat banyak nggak kayak di sini? Wah, ini selama ini kalau kita ngaji lewat medsos itu yang didapat berita, bukan peristiwa. Bedakan mana peristiwa, mana berita. Penyakit kita itu pikiran bekerja keras karena kita terlalu banyak bermain 3 hal. Perhatikan ini. Ini mak nih udah umur 50, 55, 60, 65, jangan sakit-sakitan. Jangan. Makin tua, makin hebat, makin ibadah, makin cakep, makin banyak nolongin orang. Oke? Makin semangat. Orang-orang yang ngaji spiritual, orang-orang yang tasawuf, orang-orang yang benar-benar dia batinnya tidak pernah tua. Dia muda terus, dia semangat karena batin ini dia tua. Ya. Oke? Ya. Pertama bu, perhatikan, datang berita. Nih ilmu sehat, datang berita. Bagaimana menyikapi berita? 1, penting gak? Saya nanya sama ibu nih, ibu kalau dapat berita, tanya dulu, penting gak? Itu dulu. Kedua, pantas gak saya terseret oleh berita itu? Apa yang sekarang lagi ramai berita? Sampai diomongin di mana-mana. Hah? EBG ya, EBG ya. Sekarang saya nanya sama ibu, kita ngeributin EBG. Saya nanya, itu wilayah kita bukan sebenarnya? Ada gunanya nggak kita itu komen-komen di masyarakat? Itu jiwa bukan? Apapun berita yang datang kepada kita, kalau kita terseret ikut dalam opini itu, kita namanya masih main pikiran recehan. Orang yang seperti itu, pola pikirnya pola pikir recehan, bukan ngatain orang tuh. Kita udah nggak begitu. Kita nih orang-orang yang sudah mau ingin bahagia, orang yang ingin sayang sama dirinya sendiri, orang yang ingin mencintai diri sendiri, dia sudah tidak fokus pada hal-hal recehan kayak begini. Dia sudah mulai menjaga batinnya. Kedua, orang yang dapat berita, ibu main 3 ya bu ya, biar aman, biar ibu nggak bisa. Itu nama ibu-ibu nih. Kalau berarti kan di bawah pohon. Kalau jangan ya bu. Kalau kebiasaan yang seperti itu udah mulai ditinggalin. Kita ngomong nggak jelas kemana tahu. Yang diomongin nggak penting-penting juga kok. Ya, daripada ngomong gak karuan begitu segala macam, udah kenapa di rumah ada buku belum pada banyak lagi baca kan? Alikam lagi baca, pokoknya.
Udah dibaca Pak Ustaz, belum ditulis. Udah ditulis Pak Ustaz, belum diterjemah. Banyak nggak kerjaannya? Lebih enak mana itu? Orang yang belajar sampai akhir hayatnya, Rasulullah SAW, dia yang menjamin. Orang yang paling selamat adalah orang yang selama hidupnya dia menuntut ilmu sampai akhir hayatnya. Kenapa? Kualitas pola pikirnya, kualitas mentalnya, kualitas spiritualnya terus di-upgrade. Orang beriman, dia harus mengupgrade pengetahuannya. Orang yang tidak mengupgrade pengetahuannya, knowledge-nya, semua pola dalam struktur sistem pendidikan, orang ini benar-benar akan menjalani hidup penuh dengan mimpi. Pengen masuk surga, ya kerjaannya orang ngerumpi. Surga tempat nanti Allah bikin satu lagi surga khusus buat orang-orang ngerumpi. Jangan, udah mulai sekarang mah kita sudah mulai melihat karena waktu berjalan terus Bu, betul nggak? Usia bertambah, ada timingnya. Saat Allah stop kita belum bisa apa-apa. Sampai di saat Israel datang kita nggak bisa mengucapkan La ilaha illallah. Baik, insya Allah kita bisa. Amin. Pertama, ada berita datang, tugas ibu cuma satu, ya, nikmatin. Nikmati berita itu datang, dinikmati tanpa komentar. Ibu kalau makan, menikmati makan, nggak boleh komentar, betul nggak? Kurang asam, kurang manis, kurang gula, nggak boleh. Itu namanya gasok. Ya, bukan wilayah kita untuk apa kita berkomentar, buang-buang waktu, buang-buang energi. Makanya orang kalau pulang ngerumpi sampai rumah badan pada sakit, toksik semuanya itu. Oh, toksik. Toksik ketemu toksik, ya udah ada buat-buatan itu. Ya, makanya ada jamaah Bangala udah diresmikan sama MUI, jamaah al ngerumpi. Oke ya Bu, sampai sini. Yang kedua, ya, kamu cuma mengamati saja. Karena kamu pengamat, tidak boleh menilai, tidak boleh menyimpulkan. Pertama menikmati, yang kedua amati. Oke Bu, bisa sekarang? Ibu nih, saya Bu, amati. Kedua, nikmati, amati. Yang ketiga apa nih? Ya, tidak terlibat. Tolong ini pegang kuat-kuat Bu. Ini kalau saya baca Qur'annya yang surat Al-Hasyr tadi. Allah yang kasih tahu. Mana yang bukan wilayah kamu, kamu jangan ikut campur. Untuk menjaga batin ini tidak rusak. Rusaknya batin itu capek nyembuhinnya. Capek Pak, ngeberesin batin itu capek. Oke, badan pertama sampai sini paham? Badan kedua, ya, betul kan? Iya. Ya, mata ya. Pertama, mata. Yang kedua, mata kedua. Mata kedua itu yang disebut mata pikir. Bu, pikiran ada matanya Bu. Ya, mata kedua mata pikiran. Kalau mata zahir ini kan tugasnya begini Pak Malang. Begitu melihat, udah begitu. Ya, ada orang lagi minta-minta, kita lihat itu mata zahir, mata tubuh. Begitu pikirannya aktif, mulai nggak tuh berjalan nggak? Berjalan kan? Berarti yang menjadi permasalahan kita ini nggak bisa menikmati hidup, yang menjadi permasalahan kita nggak bisa menikmati kebahagiaan, yang bisa jadi permasalahan kita sakit-sakitan adalah mata bernama mata pikiran.
Ustaz, cara mengendalikan mata pikiran. Ya, next. Ingat ya Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini nggak bisa malam ini disikasin. Paling tidak malam ini saya akan kasih tahu cara bagaimana mengendalikan mata pikiran. Cara mengendalikan mata pikiran, begitu ibu melihat mata ini terbuka, ya, cara pelatihan ini. Bangun tidur, ibu bangun, jangan dibuka matanya. Tetap merem. Bangun itu bangun, jangan buka mata dulu, tetap merem. Disitulah titik momen kita berinteraksi kepada Allah di awal pagi. Katakan jam 4, jam 5 bangun tuh, jangan buka mata ya. Hanya diam sebentar, terserahlah mau sedekah, mau angkat tangan, atau jangan dibuka. Terus bilang kepada Allah, ya Allah, terima kasih Engkau berikan aku kesempatan untuk hidup kembali. Ya Allah, terima kasih Engkau berikan aku nafas yang datang kembali. Ya Allah, terima kasih Engkau datangkan kepadaku hari-hari baruku yang akan aku jalani lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Terserah kalimatnya mau seperti apa. Yang penting di saat pagi, di awal bangun tidur, jangan pernah sekali-kali buka mata. Setelah enak, setelah nikmat, setelah berdialog kepada Allah dengan rasa yang kuat, buka mata pelan-pelan. Katakan, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya Wali Allah. Kali aja begitu yang ketiga, Assalamualaikum ya Wali Allah. Muka kita di depan laki, ternyata wali kita wali, wali kita lah, laki kita wali. Doa bukan? Ini resep dari Syekh Imam Hasan As-Sazili. Yang ngajarin Imam Hasan As-Sazili. Ya. Ya. Jadi emang kayak gitu Pak. Kalau saya ngajar memang kayak orang marah-marah. Ya, berikutnya sampai mana kuliah? Faman yatubu, maka barang siapa tabah yatubu taubatan. Barang siapa yang kuat hatinya ingin menjalani pertaubatan. Barang siapa yang hatinya kuat ingin menjalani prosesi pertaubatan. Kita taubat sih menerjemahnya kalau kepaduk doang sih taubat. Kalau begitu Pak, taubat itu dari bangun tidur kita udah taubat di situ. Jadi taubat itu selama nyawa ini masih ada, disitulah kita bertaubat kepada Allah. Seperti Rasulullah setiap habis sholat dia meminta ampun kepada Allah 70 kali setiap sholat. Kita berapa kali? Keren gak? Barang siapa yang kekuatan hatinya ingin melakukan pertaubatan ala yadayya, ya. Ala itu atas, yadayya maksudnya berada di hadapanku. Kalau ngaji, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kalau kamu ngaji sama saya, yang pertama hatimu harus taubat. Maksudnya Syekh Abdul Qadir Jilani, kita nih, saya juga, semua bapak ibu, kita lagi ngaji, hatinya dalam keadaan taubat. Jadi kita nggak ada momen mau taubat. Bentuknya taubat adalah ngaji, ibadah, muamalah. Tiap hari taubat. Amin. Kenapa sampai orang-orang yang mengaji itu dia bahagia? Karena dia perasaannya diawasi sama Allah. Orang yang dalam keadaan taubat, dia merasakan Allah mengawasi dia. Ibu pernah gak Bu ada perasaan begitu Bu? Ibu lagi sendirian ya,
duit lagi banyak, Bapak juga sama ya Pak. Semua nggak ada apa-apa, semua beres-beres aja, sendirian. Pernah nggak merasa Allah tuh lagi berdua? Pernah Pak? Lagi sendirian. Kalau rame-rame udah jelas kan, kagak inget sama Allah. Kalau lagi rame nih, lagi mahjong, lagi ngumpul gitu, nggak ada inget sama Allah. Betul ya? Aneh ya? Aneh ya? Lagi sholat aja gak inget sama Allah, lagi zikir aja gak inget. Nah, aneh gak gitu tuh? Ya gak apa-apa, namanya lagi belajar dari. Ya, berikutnya siapa yang hatinya kuat terus menyatakan dia sedang bertaubat, itulah syarat kamu bertemu dengan saya. Orang yang mau ngaji sama Syekh Abdul Qadir Jalani, santri-santrinya semua sama-sama dalam keadaan bertaubat. Sehingga orang bertaubat itu tawadu. Kalau kamu benar-benar sama dengan saya yang ngajar dalam keadaan bertaubat, kamu yang ngaji juga dalam keadaan. Kalau kamu udah sama sama saya satu gelombang, sayanya bertaubat, kamunya bertaubat, kata Syekh Abdul Qadir, maka kamu layak jadi teman buat saya. Keren gak benar? Jadi sampai Syekh Abdul Qadir Jalani itu tidak menyatakan aku guru, kamu murid, enggak. Begitu sama-sama sudah satu gelombang, sama-sama sedang bertaubat, maka kamu layak menjadi teman saya. Sallallahu alaihi wasallam. Wa yuhsi zannahu, ya, wa yuhsinu zannahu fiyya. Itu maksudnya fiyya itu fi anak mutakalim, fiyya, iya-nya itu anak mutakalim. Kalau mutakalim nahnu fina, karena sendirian jadi fiyya. Berprasangka baiklah kepadaku. Jadi seorang murid nih, Syekh Abdul Qadir Jalani menasihati muridnya, berprasangka baiklah ya kepada aku, wa yuhsinu dhannahu fiyya wa ya'mal bima aku, kerjakan apa yang saya ajarkan, apa yang saya katakan, kerjakan. Gak mungkin saya ngajarin gak benar, kata Syekh Abdul Qadir. Hakadha yakunu insya'allahu azza wa jalla al-anbiya'u yurabbihim al-haqqu azza wa jalla bikalamihi wal awliya'u yurabbihim bihadisihi. Katanya hakadha, yang demikian ini adanya. Dia akan memiliki kondisi seperti gini. Yang demikian ini kalau kamu bisa, seorang murid yang mengikuti mursyidnya, itu maksudnya hakadha yakunu. Yang demikian itu maksudnya kalau guru lagi nyuruh jalanin, jangan dipikirin. Kita kebanyakan ibu kalau dokter nyuruh dipikirin apa terus. Dokter kasih resep, pikirin gak? Enggak. Tembus. Udah terus obatnya dipikirin gak? Enggak. Dibaca kan? 3 kali setahun. Saya nanya deh, enggak pakai logika gini. Orang ke dokter, taat banget sama dokter, nurut dia, padahal dokter gak pegang hati tuh. Dokter tuh gak bisa nyembuhin. Coba deh ibu diperumpamakan, kalau ibu baca Quran, itu seperti ibu lagi datang ke dokter. Ibu baca Quran, di situ ada perintah, itu resep namanya. Begitu resep itu ibu baca, ibu itu lagi ngomong sama Quran, seperti ibu lagi ngomong sama dok. Ada perintah nggak di situ? Itu resep namanya. Tebus buru-buru.
Saya pernah diajarin Bu, ya, sama guru saya. Begini kalau guru saya ngajarin, Dr. Bani, yang mulia, guru saya, Dr. Yani, beliau bilang begini, Man, nanti kalau kamu udah tua, sekarang saya belum tua dulu sih, udah baik. Kata Ustaz guru saya, Man, kalau kamu nanti udah tua, udah nikah, kalau hidup kamu kuat, hidup kamu mumet, nih ilmu dipakai. Kata guru saya, mau tidur mah, jangan tidur, ambil Quran, minta sama Allah, tawasul dulu, minta sama Allah, buka Quran itu dari jari telunjuknya, jari yang nempel ini, jari ibu, jari yang nempel itu yang menjadi jawaban biasanya, Man, kata guru saya. Ibu kalau ada masalah lari kemana? Ke Quran ya? Enggak. Bapak juga sama. Coba Pak, kalau lagi ada masalah ke Quran, begitu Quran dibuka, Qurannya dibaca. Karena ada Quran terjemahan, baca terjemahnya. Kalau nggak ngerti, di sini ada Pak Haji Amiruddin, main ke rumah Pak Haji Amiruddin. Ada Ustaz Jazuli, main ke rumah Jazuli. Yang perempuan ada Umi Rohaya. Jangan cuma saya, nggak ada. Saya lagi ngoprek kebun Pak ya. Ya Pak, caranya begitu Pak. Sehingga apa? Kita setiap hari dapat petunjuk. Siapa yang kasih petunjuk kita kalau bukan Quran? Caranya yang paling sederhana, buka Quran, minta sama Allah, ya Allah bagi aku petunjuk. Buka satu lembar itu dibaca. Nggak ngerti, datang ke rumah para ustaz. Insya Allah dijelasin. Mobil khusus Ustaz Firman. Lala. Kan datang ke rumah Ustaz Firman, kata Ustaz Firman, tahu ibu bujuk sama kalau ngerti. Kalau ngomong apa? Yang penting udah dapat dimsum. Ya, sallallahu Nabi Muhammad. Allah. Jadi mulai sekarang Pak, Bu, saya juga yuk sama-sama kita mengkondisikan diri kita. Udah nggak usah banyak mikir, nggak usah. Saat banyak mikir ganti sama zikir. Saat banyak masalah, cari orang-orang yang vibrasinya lebih tinggi. Saya ulang, Bapak Ibu kalau ada masalah, cari orang yang level vibrasinya lebih tinggi. Jangan lagi ada masalah nyari orang yang vibrasinya rendah, hancur lebur, babak belur, bonyok, penyok. Gak ada solusi. Cari orang yang vibrasinya lebih tinggi, maksudnya yang punya wawasan luas, yang amanah, yang bisa menutup aib, jangan asbut. Ya, sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan kalimat wal auliya yurabbihi. Ya, ke bawahnya tuh para nabi dididik Allah ya dengan kalam firman-Nya. Para wali dididik Allah ya dengan hadis-hadis Nabi. Maksudnya begini, kalau wali sama nabi mendapatkan didikan itu, kalau para nabi itu dengan kalam, kalau para wali dengan hadis. Apa bedanya kalam dengan hadis? Kita tunda minggu depan karena paketan sudah habis. Mohon maaf lahir batin, saya bapak-bapak, wabil khusus orang tua saya Pak Haji Ma'ruf, mohon saya dimaafin kalau ada kata-kata yang enak. Ya, itu ya Bu. Kita doa, subhanaka rabbi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Mohon maaf saya lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.